Aida Roma dari PGSD 2A dengan NPM 24066124005. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan kognitif anak usia SD dengan mata kuliah perkembangan peserta didik SD dan dengan dosen pengampu Ibu Sopa Siti Marwa MPD. Menurut Piaget, perkembangan kognitif adalah serangkaian tahapan yang dilalui anak dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia. Jadi, Piaget meyakini bahwa anak-anak secara bertahap membentuk pemahaman tentang dunia melalui penjelajahan aktif dan termotivasi, yang mengarah pada pembentukan struktur-struktur mental yang disebut skema. Ada beberapa tahapan kualitas berpikir. Yang pertama ada tahap sensori motorik, yaitu pada umur 0-2 tahun. Jadi anak mulai belajar dari pengalaman menggunakan indera-indera dan keterampilan motoriknya. Jadi perkembangan bergantung pada tindakan bayi menggunakan indera-indera dan keterampilan-keterampilan motoriknya untuk menjelajahi dan belajar tentang dunia. Yang kedua, ada praoperasional, yaitu pada umur 2-7 tahun. Jadi, anak mulai menggunakan kata atau simbol seperti kata atau gambar. Disebut demikian karena anak-anak belum bisa melakukan operasi-operasi mental atau tugas-tugas berpikir logis. Kendati awal penalaran logis dan berpikir simbolik telah tampak, terutama mendekati akhir tahap ini. Yang ketiga, ada operasional konkret pada umur 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis tetapi terbatas. Mereka hanya dapat melakukannya jika melihat dengan contoh yang spesifik. Jadi, anak-anak memahami operasi-operasi mental yang dapat diubah dan dapat mendesenter, seperti ditunjukkan pada kemampuan mereka untuk mengobservasi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan inklusi kelompok dengan benar. Lebih penting lagi, mereka dapat memberikan alasan logis untuk jawaban-jawaban mereka. Penalaran masih terbatas karena kendati anak dapat menalar secara logis dan memahami hubungan-hubungan kausal, mereka hanya dapat melakukannya jika penalaran tersebut dikaitkan dengan contoh-contoh konkret spesifik. Mereka belum dapat melakukan penalaran hipotesis atau abstrak. Yang keempat ada operasional formal pada umur 11 tahun ke atas. Jadi anak mulai berpikir abstrak. Karena pada saat umur 11 tahun ke atas, anak sudah mulai remaja dan sudah mulai bisa menyusun rencana untuk menyelesaikan masalah dan menguji kemungkinan solusi-solusinya dengan cara yang sistematis dan terorganisasi sebagai lawan dari cara coba-coba yang menjadi ciri pendekatan anak-anak usia dini. Kemampuan untuk melakukan penalaran abstrak juga meningkat. Pemikiran remaja tidak lagi terikat pada contoh-contoh konkret spesifik seperti dalam masa kanak-kanak akhir, yang berarti bahwa mereka dapat melakukan penalaran hipotesis deduktif. Perubahan dalam keterampilan-keterampilan kognitif ini tercermin dalam meningkatnya kemampuan remaja untuk memahami konsep-konsep ilmiah dan matematis yang semakin kompleks. Yang selanjutnya ada peran sekolah. Yang pertama, ada pendekatan yang berpusat pada anak, yaitu strategi pembelajaran yang menempatkan anak sebagai pusat kegiatan belajar sesuai minat dan kebutuhannya. Yang kedua, ada belajar aktif, yaitu metode belajar yang melibatkan siswa secara aktif dan berpikir, berdiskusi, dan berbuat. Yang ketiga, kesiapan belajar, kondisi fisik, mental, dan pengetahuan awal siswa yang memungkinkan mereka belajar secara optimal. Dan yang terakhir, belajar kooperatif dan kolaboratif. Kooperatif yaitu terstruktur dan pembagian peran, dan kolaboratif adalah fleksibel atau kerjasama. Yang selanjutnya ada peran guru. Yang pertama, membantu anak bertanya dan menjawab dengan menggunakan daya imajinasi dan rasa ingin tahu atau diskusi. Yang kedua, membantu anak dalam mengembangkan konsep yang terdiri dari konsep bentuk, warna, ukuran, pola angka, atau mengeksplorasi. Dan yang terakhir, membantu peserta didik dalam belajar dunia sekitar dengan memberikan pengalaman langsung atau eksperimen. Yang selanjutnya ada soal refleksi.
Pada tahap operasional konkret, menurut Piaget, anak usia SD mulai mampu A. Berpikir abstrak, B. Menggunakan logika untuk benda konkret, C. Berfantasi tanpa batas, dan D. Menghafal tanpa memahami. Jawabannya adalah B. Menggunakan logika untuk benda konkret. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.